tulang yang membentuk sistem rangka kita dihubungkan oleh bagian yang disebut sendi. Adanya sendi ini dapat membantu tubuh kita bergerak. Berdasarkan sifat geraknya, persendian dibedakan menjadi sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis sedikit kaku, dan diartrosis sendi gerak. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, sinartrosis atau sendi mati merupakan persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinartrosis ada dua macam. Sinartrosis atau symbiofrosis adalah hubungan antara tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat, contohnya pada tengkorak, dan sinkondrosis persendian oleh tulang rawan hialin, misalnya menghubungkan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Kedua, anfiartrosis atau sendi kaku. Sendi ini memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan karena hubungan antar tulang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan, misalnya pada hubungan antara tulang betis dan tulang kering. Dan terakhir, diartrosis atau sendi gerak. Persendian ini memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Hubungan antara tulang ini dihubungkan oleh ligamen atau serabut pita elastis, sehingga tulang dapat digerakkan dengan lebih mudah. Bagian-bagian sendi gerak sebagai berikut. Ada ruang sinovial berisi cairan. Sinovial sebagai pelumas ligamen berupa jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang. Kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga. Sendi tulang rawan hialin berfungsi melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dan benturan keras. Berdasarkan gerakannya, persendian diartrosis dibedakan. Sendi putar memungkinkan terjadinya gerakan memutar, contohnya persendian antara tulang tengkorak dan tulang atlas. Kemudian sendi peluru memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah, contohnya persendian antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Sendi engsel memungkinkan terjadinya gerakan satu arah, contohnya persendian pada siku dan lutut. Sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah, contohnya persendian antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Sendi geser memungkinkan terjadinya gerakan bergeser, contohnya persendian antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Sendi luncur memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang, atau memutar, tapi terbatas, contohnya persendian antara tulang belikat, pergelangan tangan, dan kaki. Sekarang kita akan melihat mekanisme kerja otot berdasarkan proses kimianya. Ketika mendapatkan rangsangan, maka otot akan berkontraksi. Tadi kita sudah membahas kontraksi otot ditandai dengan otot menjadi memendek, menegang, dan mengembung pada bagian tengahnya. Kontraksi otot ini menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadi gerakan. Bila otot tidak bekerja, maka otot akan berelaksasi, yaitu mengendur atau kembali ke ukuran semula. Untuk kembali ke keadaan semula setelah berkontraksi, maka perlu bantuan gerakan otot lain yang sifat kerjanya berlawanan, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Tahapan-tahapan yang terjadi selama otot bekerja hingga kembali ke keadaan semula adalah: pertama, impuls saraf tiba di neuron muskular junction dan mengakibatkan pembesaran asetilkolin. Munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma. Kedua, peningkatan jumlah ion kalsium menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan terjadi perubahan struktur pada troponin. Perubahan struktur troponin menyebabkan kepala miosin berikatan dengan ini membentuk aktomiosin. Ketiga, perombakan ATP menjadi ADP yang akan membebaskan energi menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Keempat, miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin ATP dan ion CH2. Pada saat impuls terhenti, ion CH2 akan kembali ke retikulum sarkoplasma. Troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga otot akan relaksasi. Saatnya kita mengenal otot yang bekerja sama dengan tulang untuk menghasilkan berbagai gerakan.
Bayangkan di dalam tubuh kita ada otot-otot yang bekerja tanpa kita sadari, bahkan saat kita tidur. Inilah otot polos, otot yang darah dan saluran pernapasan. Otot polos bekerja secara otomatis mengendalikan berbagai proses penting seperti mendorong makanan di saluran pencernaan atau mengatur aliran darah. Bentuknya ramping, menyerupai gelendong dengan satu inti sel di tengah dan tidak memiliki garis-garis seperti otot lainnya. Meskipun gerakannya lambat, otot polos sangat tahan lelah dan terus bekerja sepanjang waktu untuk menjaga fungsi organ dalam tubuh kita tetap berjalan lancar. Sekarang, mari kita kenalan dengan otot yang membuat kita bisa bergerak bebas, otot lurik. Otot ini menempel pada rangka tubuh dan bisa kita kendalikan sesuka hati, misalnya saat berjalan, berlari, atau mengangkat barang. Nah, otot lurik berbentuk silinder panjang dengan banyak inti sel dan tampak bergaris-garis terang gelap. Makanya disebut juga otot serat lintang. Otot ini bekerja sangat cepat dan kuat, namun mudah lelah sehingga butuh waktu istirahat setelah digunakan. Berkat otot lurik, kita bisa melakukan berbagai aktivitas, menjaga postur tubuh, dan bahkan menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Terakhir, ada otot jantung, otot istimewa yang hanya ada di jantung kita. Otot jantung bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh siang dan malam, bahkan saat kita tidur. Otot ini punya ciri unik, memiliki serabut bercabang, 1 atau 2 inti di tengah, dan tampak bergaris seperti otot lurik. Namun, cara kerjanya otomatis seperti otot polos. Jadi, kita tidak bisa mengatur detak jantung dengan kehendak kita sendiri. Otot jantung sangat kuat dan terkoordinasi, memastikan setiap detak jantung memompa darah secara efisien agar tubuh selalu mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Sebagai penutup, kita telah memahami betapa pentingnya tulang dan otot dalam menjaga tubuh kita tetap kuat, fleksibel, dan sehat. Dengan menjaga kesehatan tulang dan otot melalui pola hidup aktif, nutrisi yang tepat, kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal dan bertenaga. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.